Pesawat Presiden Republik Indonesia dicat merah putih untuk memberikan kebanggaan bagi bangsa dan juga negara kita ketika Presiden berkunjung ke negara lain. Sebagai simbol menyerupai warna bendera Republik Indonesia, seakan Presiden Jokowi sedang mengibarkan bendera merah putih di negara lain mewakili Indonesia. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di episode kali ini, Rana mau ngebahas sebuah artikel yang ditulis oleh Kak Nina Nur yang berjudul Nyinyir Cat Pesawat Presiden, Oposisi KO ditampar balik istana dan netizen. Seorang peneliti politik dari UGM pernah menyatakan bahwa peran oposisi sebagai alat kontrol pemerintah bukanlah soal jumlahnya saja, melainkan juga soal kualitas wacana kritis yang dilontarkannya. Jadi walaupun jumlah oposisi sedikit, namun yang penting ini adalah kualitas dari kritiknya. Seperti yang kita lihat saat ini guys, pihak oposisi macam PKS dan juga Partai Demokrat hanya berputar di area yang receh, bahkan ikut membonceng kritik tak berdasar dari sekelompok anak mahasiswa. Ketika BEM UI membuat meme blunder Jokowi the king of lip service tanpa memberikan argumen yang mendasarinya, juga tanpa mengemukakan prestasi dari Pak Jokowi yang seimbang. Pihak oposisi malah berebutan membonceng BEM UI, tidak mau ketinggalan. Padahal mereka ini kan elit politik ya. Bahkan ada yang jadi anggota DPR RI lagi. Jauh lebih tahu ketimbang para mahasiswa itu. Tapi kok kebalik, malah nebeng sama mahasiswa. Yang lucu nih guys, adalah ketika Ibas, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI sok melontarkan kritik terhadap Presiden Jokowi, menyebut istilah failed nation, menuduh negara tidak mampu selamatkan rakyat. Kritik ini kemudian dibalas sesama anggota DPR RI lain, mempersoalkan jarangnya Ibas hadir dalam rapat komisi. Padahal rapat komisi ini bisa dihadiri secara virtual guys. Rapat komisi ini penting ya bagi anggota dewan untuk menyalurkan kritiknya lebih terarah ke pihak terkait ketimbang berkuar di media. Kritik balik ini kemudian diserang balik oleh Demokrat. Namun akhirnya ada pengakuan dari Partai Demokrat bahwa Ibas saat ini sedang sibuk mengurus SBY. Loh kok jadi kayak drama Korea gini ya? Begitulah kualitas oposisi. Dan terbukti mereka kembali mengurusi hal-hal receh yang akhirnya terbukti absurd dan jadi senjata makan tuan. Berawal dari sebuah cuitan yang dilontarkan oleh Alvin Lee lewat akun medsosnya. Alvin Lee ini adalah anggota Ombudsman Republik Indonesia. Dia sebelumnya pernah jadi anggota DPR RI dari Partai PAN. Alvin Lee ini juga dikenal sebagai pengamat dunia penerbangan guys. Alvin mempermasalahkan pengecatan pesawat kepresidenan. Menurutnya, perubahan warna pesawat itu merupakan kegiatan foya-foya dengan memberikan rincian biayanya. Memangnya berapa sih? Menurut Alvin, biaya cat ulang pesawat itu sekitar 1,4 miliar rupiah hingga 2,1 miliar rupiah. Saya lebih menyebut pernyataan Alvin ini sebagai cuitan, bukan sebagai kritik. Dalam konteks kritik yang berkelas, lah wong yang dikritik jumlahnya hanya 2,1 miliar rupiah. Bandingkan dengan harga cat impor jalur sepeda di Jakarta yang membuat biayanya bengkak jadi 60-an miliar rupiah. Yang kemudian dibongkar jadi nggak guna. Kok Alvin tidak bersuara soal ini ya? Ketika pesawat kepresidenan dicat merah putih yang adalah bendera kita, dengan biaya hanya 2,1 miliar rupiah. Kok dia malah sebut foya-foya? Cuitan Alvin ini pun disambar oleh oposisi seakan punya amunisi baru untuk menyerang pemerintah. Celah ini pun langsung dipakai Andi Arief dari Partai Demokrat untuk sok menyentil pemerintah lewat cuitan di medsos. Bahkan Andi Arief menyusun narasi yang tendensius dan juga menyesatkan. Dia menyebut bahwa sekarang pesawat kepresidenan berwarna merah tanpa menyebut warna putihnya. Andi Arief ini menyebut tidak paham maksud warna merah itu apakah warna bendera atau corona. Bahkan dulunya warna biru yang disebut oleh Andi ini sebagai hasil karya seorang mayor desainer dari TNI Angkatan Udara. Andi Arief juga menyebut bahwa warna biru itu dimaksudkan sebagai kamuflase saat terbang. Kok tidak menyebut warna merah putih ya? Agar sesuai dengan maksud pemerintah. Agar sama dengan warna bendera Republik Indonesia. Kelihatan sekali Andi Arief membuat kritik sekedar buat menyerang pemerintah tanpa menyebutkan fakta. Kita lanjut dulu ke PKS guys.
Menurut PKS, yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak peka dengan kondisi pandemi dan kondisi masyarakat saat ini. PKS menyebut pemerintah terkesan abai terhadap beban masyarakat menghadapi pandemi. PKS menuduh pemerintah membiarkan rakyat bertarung sendiri dengan pandemi dan kesulitan ekonomi. Loh, ini satu lagi, PKS kok jadi tidak peka dan abai terhadap ratusan triliun yang digelontorkan pemerintah untuk bantuan sosial buat rakyat selama pandemi ya? Membandingkan 2,1 miliar rupiah dengan ratusan triliun, itu waras. Sebenarnya tanpa dijawab oleh pihak istana pun para netizen sudah ramai menggebrak balik Alvin Lee maupun juga Andi Arief. Seorang netizen menjawab cuitan Alvin Lee dengan telak. Akun @samuelphrahaf mempertanyakan ke Alvin, apa yang salah dengan warna merah putih menjelang 17 Agustus? Jika Alvin Lee tidak suka, netizen ini meminta agar Alvin pindah ke warga negaraan saja. Komentar netizen yang serupa juga membalas pernyataan Andi Arief. Bahkan di cuitan Andi Arief itu banyak netizen yang mengunggah foto-foto pesawat kepresidenan negara lain yang tidak berwarna biru. Memang ada beberapa pesawat kepresidenan atau kenegaraan yang tidak berwarna biru. Misalnya ada dari Jepang dan juga dari Arab Saudi. Sekarang gantian pihak istana kepresidenan yang menua bolak-balik oposisi. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyatakan bahwa pengecatan pesawat kepresidenan berjenis BBJ-2 itu sudah lama direncanakan, yakni sejak tahun 2019, terkait dengan perayaan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia pada 2020. Proses pengecatan itu merupakan pekerjaan satu paket dengan heli Super Puma dan pesawat RJ. Pesawat RJ adalah pesawat kepresidenan yang biasa dipakai oleh Wakil Presiden RI untuk melakukan kunjungan kerja. Namun kata Heru, pada 2019 pesawat BBJ-2 ini belum memasuki jadwal perawatan rutin, sehingga heli Super Puma dan juga pesawat RJ dicas duluan. Artinya proses pengecatan itu dilakukan sekaligus dengan proses perawatan pesawatnya lebih efisien. Kayak kendaraan biasa yang juga perlu dirawat dan juga dicat ulang guys. Jadi salahnya di mana coba? Masa pihak oposisi nggak ngerti sih soal perawatan kendaraan? Mengenai biayanya, alokasi anggaran perawatan pengecatan pesawat kepresidenan itu sudah ada di APBN, sudah diperhitungkan dengan seksama. Terlebih lagi menurut Heru, proses perawatan dan juga pengecatan dilakukan di dalam negeri sehingga secara tidak langsung ini mendukung industri penerbangan dalam negeri yang terdampak oleh pandemi. Pesawat Presiden Republik Indonesia dicat merah putih untuk memberikan kebanggaan bagi bangsa dan juga negara kita ketika Presiden berkunjung ke negara lain. Sebagai simbol menyerupai warna bendera Republik Indonesia, seakan Presiden Jokowi sedang mengibarkan bendera merah putih di negara lain mewakili Indonesia, memakai tenaga dan sumber daya di dalam negeri pula. Salahnya di mana? Staf Sus Mensesnek Valdo Maldinilah yang akhirnya memberikan penjelasan yang menohok balik Andi Arief dan juga Partai Demokrat. Karena Andi Arief bicara soal kamuflase sebagai alasan pemakaian warna biru. Padahal kita tahu dong bahwa warna biru identik dengan Partai Demokrat. Valdo juga meminta agar Partai Demokrat ini tidak mempolitisir soal pengecatan pesawat kepresidenan itu. Karena warna merah putih adalah pemersatu kita. Dalam momen di mana negara dan juga bangsa sedang bertarung melawan pandemi, kita butuh banyak simbol pemersatu sebagai penyemangat. Apalagi ketika warna merah putih itu berada di angkasa dunia. Betapa kita sebagai rakyat juga ikut bangga, sedangkan soal warna biru buat kamuflase, kata Valdo, itu konteksnya dalam peperangan. Majlep. Memangnya menurut Andi Arief kita sedang perang dengan negara lain? Coba itu Partai Demokrat cek kalender dan berita di media. Kali aja salah zaman ya. Begitulah kualitas oposisi di negara ini. Fakta dibelokkan, rakyat dipakai buat bemper. Cat merah putih senilai 2,1 miliar rupiah diributkan. Tapi cat impor senilai puluhan miliar terbuang di jalan, mereka diam saja. Kritik mereka pun akhirnya tidak mendapat simpati publik. Adanya malah dilawan balik oleh publik. Artinya, publik lebih berkualitas ketimbang pihak oposisi. Memalukan memang, selalu dari kura-kura. Gimana nih guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nantikan Suara Rana episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.